سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa bertemu, masih bisa melakukan aktivitas hal-hal yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Kita berdoa mudah-mudahan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tergolong orang-orang yang telah mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Selanjutnya berkaitan dengan tema kita yang tadi sudah disampaikan, ya, dari tafsir surat Al-Kautsar, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar, ya, masyhur dengan nama surat Al-Kautsar karena di dalamnya ada kalimat, ya, atau lafaz Al-Kautsar yang berarti al-khairul katsir, yaitu kebaikan-kebaikan yang banyak. Dikatakan juga surat Inna A'taina, ya, diambilkan dari awal kalimat, ya, sebagaimana, ya, surat Al-Kafirun ada yang menamakan surat Kuliah, ya, begitu juga surat Al-Ikhlas, surat Qul-Hu, ya, dan seterusnya. Ada yang menamainya surat Al-Kautsar dengan surat Inna A'taina. Dan ada juga yang menamakan surat An-Nahr, ya, surat An-Nahr karena di dalamnya ada lafaz wanhar, artinya, ya, sembelihan. Wanhar, dan sembelihlah binatang kurban.
Surat ini adalah surat Makkiyah menurut jumhur ulama, ya, seperti riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan juga sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, kemudian Imam Ibnu Zubair dan yang lainnya, banyak dari para tabi'in. Ada juga yang berpendapat ini surat Madaniyah, sebagaimana pendapat Imam Hasan Al-Basri, Imam Mujahid bin Jabar, Imam Ikrimah dan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Dan surat ini termasuk akhsarus suwar, yaitu surat yang paling pendek yang ada di dalam Al-Quran. Terdiri dari 3 ayat dan terdiri dari 10 kalimat saja, serta 17 huruf tanpa diulang. Kalau dengan pengulangan 42 huruf. Surat ini sebab turunnya atau asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah SAW mendapatkan cercaan, hinaan dan makian dari orang-orang kafir Quraisy, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, lalu Al-As bin Wa'il dan Uqbah bin Abi Mu'aid. 4 orang ini yang getol dan sering menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena meninggalnya putra-putra Nabi. Ya, semuanya meninggal yang laki-laki. Ya, dari Al-Qasim, putra yang pertama, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kunyah Abul Qasim. Kemudian yang perempuan hidup semua, Zainab, ya, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Ya, lalu yang kelima dan keenam juga meninggal dunia, yaitu Abdullah dan Ibrahim. Sehingga mereka berkata, ya, Nabi adalah abda, nggak punya keturunan laki-laki, nggak ada penerusnya. Kalau dia meninggal dunia sudah putus. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-As bin Wa'il. Sehingga banyak para ulama mengatakan, ya, surat ini turun kepada, ya, sebab turunnya adalah karena penghinaan dari Al-As bin Wa'il. Ya, walaupun ada yang mengatakan, ya, penghinaan dari, ya,
Uqbah bin Mu'aid dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang jelas akhirnya turun surat Al-Kautsar ini untuk menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberinya banyak kebaikan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami a'tainaka telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini ya menurut pendapat kebanyakan para ahli tafsir, yang dimaksud al-kautsar adalah kebaikan-kebaikan yang banyak, yaitu al-khairul katsir wal fadlul ghazir. Jadi yang dimaksud al-kautsar al-khairul katsir wal fadlul ghazir, yaitu kebaikan-kebaikan yang banyak dan karunia-karunia yang melimpah. Ini pendapat yang pertama sebagaimana disebutkan di dalam beberapa tafsir. Pendapat yang kedua yang dimaksud al-kautsar itu adalah mendapatkan anak laki-laki dari putrinya Fatimah, yaitu Hasan dan Husain. Ya, ini pendapat yang kedua, sehingga Rasulullah sangat suka sekali terhadap kedua cucunya, bahkan keduanya termasuk ya Sayyidah Ahlul Jannah. Pendapat yang ketiga yang dimaksud al-kautsar adalah Nahrun fil Jannah, ya, merupakan sungai yang besar di dalam surga. Nahrun azim fil Jannah, sungai yang besar di dalam surga. Ada juga yang berpendapat bahwasanya kebaikan-kebaikan yang banyak itu adalah adanya Islam, adanya tauhid, adanya Al-Quran dan lain sebagainya. Namun para ulama mengatakan bahwasanya menurut pendapat yang paling kuat, yang dimaksud al-kautsar adalah kebaikan-kebaikan yang banyak, termasuk di dalamnya apa yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, yaitu berupa telaga al-kautsar. Tadi sudah disebutkan bahwasanya al-kautsar itu adalah nahrun fil jannah, sungai di dalam surga. Akan tetapi para ulama mengatakan di sini termasuk kebaikan-kebaikan yang banyak yang diberikan oleh Nabi adalah telaga al-kautsar. Dinamakan telaga al-kautsar karena telaga ini muaranya dari sungai al-kautsar.
yang ada di dalam surga. Ya, jadi para nabi memiliki telaga, dan telaga yang paling besar adalah telaga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang muaranya adalah dari sungai yang paling besar di dalam surga yang bernama Al-Kautsar, sehingga telaga Nabi disebut telaga Al-Kautsar. Di mana yang namanya telaga Al-Kautsar, atau lebih luas lagi sungai Al-Kautsar, hafabahu min dahabin wa fiddah. Tepian sungai itu terbuat dari emas dan perak. Ya. Kemudian kerikil-kerikilnya terbuat dari mutiara-mutiara. Kemudian ma'uhu abyad minan laban. Dalam riwayat lain abyadu minas salj. Airnya lebih jernih daripada es, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Wa turbatuhu atyabu minal misk, dan kandungan tanah yang ada lebih harum daripada misk. Ya, minyak misk, minyak kasturi atau minyak wangi yang ada. Di mana kalau telaga Al-Kautsar, ya, ada mizabani, pancuran air dari langit dari sungai Al-Kautsar, ya. Kemudian pancuran tersebut tepat di telaga Nabi, sehingga airnya berasal dari sungai Al-Kautsar, maka disebut telaga Al-Kautsar. Wa fiha tuyurun, dan di dalam telaga atau di telaga Nabi ada burung-burung yang a'laquhu kal juzur, leher-leher burung tersebut panjang. Ya, jadi ya telaga, ya, kemudian ada burung-burungnya, ya, bebatuannya terbuat dari mutiara. Ya, mizabani, ada pancuran airnya, mizab, ya, talang airnya itu, ya, dari langit, karena memang surga ada di langit. Ya, sungai surga, ya, Al-Kautsar, kemudian mengucur di telaga Nabi. Aliyatuhu kanujumis sama, jumlah, ya, tempat minumnya itu seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Jadi orang akan mendatanginya, ya, ke tempat minum tersebut yang jumlahnya banyak sekali. Man syariba minhu lam yadma ba'dahu abada. Siapa yang minum dari telaga Al-Kautsar satu kali tegukan, maka tidak akan haus selama-lamanya. Tentu saja di sana ada orang-orang yang diharamkan untuk mendatangi telaga Al-Kautsar,
Ya, bukan sekarang untuk membicarakannya. Baik, ya ini ayat yang pertama. Ya, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka sholatlah engkau lillahi wahdah, hanya untuk Allah. Wanhar, dan sembelihlah binatang kurban. Disebutkan dua ibadah ini karena dua ibadah ini adalah dua ibadah yang paling agung dan merupakan ya kurban kepada Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah ya paling dahsyat dua ibadah ini, yaitu sholat dan berkurban. Sehingga kewajiban sholat ya karena keutamaan, kedudukan dan keistimewaannya yang banyak, sehingga orang ya tidak boleh mewakilkannya dalam keadaan apapun. Sholat tetap dikerjakan oleh dirinya, nggak bisa diwakilkan. Ya, kalau nggak bisa berdiri duduk nggak bisa, berbaring ya berbaring juga sulit, maka dengan bahasa isyarat mata. Kalau mata sudah nggak bisa mengisyaratkan, ya disolatkan, karena dia sudah tidak bergerak lagi. Salat yang merupakan rukun dari rukun-rukun Islam yang ada, yang seharusnya ditegakkan oleh setiap muslim. Salat yang merupakan hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Allah. Salat yang merupakan imaduddin, tiang dari agama ini. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-dina wa man tarakaha faqad hadama ad-dina. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha, siapa saja yang menegakkan salat, faqad aqama ad-dina, maka sungguh dia berarti menegakkan agamanya. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadama ad-dina, maka sungguh dia berarti merobohkan agamanya. Sholat yang merupakan pembeda antara seorang mukmin dengan kafir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan kekufuran itu adalah salat. Maka siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah kufur, dia telah melakukan kekufuran. Ini menunjukkan pentingnya dan kedudukan sholat di dalam Islam sebagai rukun Islam yang harusnya ditegakkan oleh setiap muslim. Yang namanya sholat merupakan tiang agama yang seharusnya setiap orang yang beragama Islam menegakkan sholat. Yang ketiga, yang namanya sholat merupakan hubungan vertikal seorang hamba dengan Allah. Yang keempat, yang namanya sholat
merupakan pembeda antara seorang mukmin dengan kafir. Yang kelima, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang namanya sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah pada seorang hamba di hari kiamat nanti. Yang keenam, sholat merupakan barometer amal perbuatan. Oleh karena itu, kalau sholatnya baik, maka amalan-amalan yang lainnya akan menjadi baik. Kalau sholatnya jelek, maka amalan-amalan yang lainnya akan jelek. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kemudian yang ketujuh, yang namanya sholat merupakan pembentuk kepribadian seorang muslim sejati. Oleh karena itu, yang namanya salat dikatakan oleh Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya yang namanya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka ketika seorang hamba benar-benar memahami dan menghayati salat, maka semua perbuatan-perbuatan dia akan selalu dijaga, karena Allah melihatnya, Allah mengawasinya, Allah mengetahuinya. Kemudian yang namanya sholat, kalau dikerjakan secara berjamaah, maka akan dilipat gandakan pahalanya dengan lipatan yang banyak. Ya, kemudian juga akan mengharapkan ukhuwah terhadap sesama muslim yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua, wanhar, dan berkurbanlah, di mana yang namanya ibadah kurban memiliki keutamaan dan kedudukan yang penting di dalam Islam ini. Yang pertama, yang namanya berkurban itu adalah ibadah yang agung dan mulia, menjalankan perintah Allah dan juga sunnah Rasulnya. Yang kedua, yang namanya ibadah berkurban itu adalah mengagungkan syiar di antara syiar-syiar Islam yang ada. Ya, dan itu merupakan ketakwaan hati seseorang kepada Allah. Kata Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang mengagungkan syiar, ya sya'airallah, syiar-syiarnya Allah, maka fa innaha min taqwal qulub, itu bersumber dari ketakwaannya hati. Maka ketika berkorban dihidupkan, diagungkan oleh kita, maka kita ya berarti terus ya berusaha takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang namanya ibadah berkorban itu menunjukkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang namanya seseorang kalau terhadap harta itu sangat-sangat suka sekali. Ya, kalau misalnya ada pembagian duit, ada pembagian duit, ya, ke sana semua. Ya, berapa? Ternyata cuma sekian, tapi yang namanya duit orang kepingin sekali mendapatkannya. Karena itu yang namanya ibadah berkorban menyisihkan harta yang dititipkan oleh Allah kepadanya untuk membeli binatang kurban. Maka sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah
lebih daripada segala-galanya. Oleh karena itu putra yang sangat dicintainya, putra yang sangat disayanginya, putra yang sangat dibanggakan dan diharapkan untuk bisa meneruskan perjuangannya sebagai nabi, ketika Allah perintahkan untuk menyembelihnya, Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikannya bahwasanya perintah Allah lebih didahulukan. Oleh karena itu dengan keikhlasannya Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, wahai putraku, inni ara fil manam anni azbahuka, wahai anakku, sesungguhnya saya bermimpi saya menyembelih engkau. Maka ya Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, apakah ini adalah perintah Allah? Ya, kalau perintah Allah laksanakanlah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatkanku wahai ayahku, ya, termasuk orang-orang yang sabar menerima ketentuannya Allah. Maka ini pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika melaksanakan perintahnya Allah, ya, berusaha bersabar menerima ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal untuk putranya lahir di bumi kampus, ya, terutama ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sebagaimana kisahnya yang sudah tidak asing oleh kita, ketika Nabi Ibrahim masih mempunyai istri satu, yaitu Sarah, ya, karena tidak bisa untuk melahirkan, akhirnya Sarah sebagai istri Nabi Ibrahim, ya, berlapang dada, ya, kepada suaminya, wahai suamiku, kalau engkau menginginkan, ya, untuk menikah lagi, maka ambillah ini Hajar, ya, budak perempuan ini, dan jadikanlah dia sebagai istri. Ya, jadi Hajar adalah budak perempuan hadiah dari istrinya, dikasih kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi. Ya, akhirnya, ya, bagaimana kita mengetahui kesabaran dan lapang dadanya istri Nabi Ibrahim Sarah. Ya, lalu, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar, ya, akhirnya melahirkan, ya, putra Nabi Ismail alaihissalam. Ya, tapi ya, seorang wanita ada kecemburuan, ya, karena Hajar sudah melahirkan, ya, sementara saya masih belum. Oleh karena itu dia terus berdoa kepada Allah, meminta agar dikaruniai putra. Ya, maka pelajaran bagi kita untuk selalu jangan berputus asa, berdoa kepada Allah, karena banyak keajaiban-keajaiban terjadi dengan adanya doa. Termasuk Nabi Zakaria alaihissalam yang sudah tua renta, istrinya pun mandul, akhirnya bisa memperoleh keturunan. Begitu juga Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kemudian akhirnya untuk menghilangkan atau mengurangi kecemburuan, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Hajar, ya, dan menempatkan, ya, di biwadin ghairi dzi zar'in, ya, yaitu di suatu lembah yang tidak ada tanaman sedikit pun. Biwadin ghairi dzi zar'in, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, agar
tidak terjadi atau ya mengurangi kecemburuan istrinya. Kemudian akhirnya ya Hajar ketika menerima perlakuan dari suaminya yaitu Nabi Ibrahim ya ditempatkan di suatu lembah yang tidak ada tanaman sedikit pun. Hajar berkata, wahai suamiku, kenapa engkau tempatkan kami di sini? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau? Ya, maka Nabi Ibrahim hanya bisa mengangguk dan menitikkan air mata. Idzan la yudayyi'una Allah. Kalau memang Allah yang memerintahkan kamu, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Bagaimana Hajar keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang kemudian Nabi Ibrahim yang meninggalkan mereka berdua putranya yaitu Ismail dan juga Hajar. Sampai Hajar kebingungan ketika ya putranya kehausan, menangis, ya kemudian lari ke sana, lari ke sini, atau yang dikenal dari Safa ke Marwah untuk mencari air, ya karena putranya haus, ya yang kemudian kaum muslimin ya di antara syiar dalam berhaji adalah sa'i di antara Safa dan Marwah. Ya kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala kaki Nabi Ismail alaihi salam ya kejol-kejol apa kejol-kejol ya kejol-kejol apa bahasa Indonesianya? Memancal-mancal. Yang kemudian ya dari situ ya keluar air dengan izin Allah ya yaitu Zam-Zam yang akhirnya orang-orang banyak meminum air Zam-Zam, para jemaah umrah, jemaah haji ya dan penduduk sekitar akhirnya ya makmur dengan adanya sumur Zam-Zam. Ya begitu juga Sarah atas kesabarannya akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberinya keturunan yaitu Ishak, kemudian dari Ishak Yakub, ya kemudian dari Yakub Nabi Yusuf dan seterusnya. Ya artinya putra-putranya menjadi nabi. Ya maka ini dua istri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga dalam salat kita ya disuruh berdoa, bersolawat ya sebagaimana yang sudah dikaruniakan keberkahan tersebut kepada Nabi Ibrahim. Ya wa barik ala Muhammad ya wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim keluarga yang dipenuhi dengan keberkahan dari kedua istrinya yang sama-sama beriman kepada Allah, ya sabar dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Nabi Ismail sudah menginjak dewasa, Nabi Ibrahim senang, bangga, sayang, cinta, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri. Pada awalnya Nabi Ibrahim belum percaya, namun ternyata mimpi yang kedua kalinya, ya apakah ini benar-benar dari Allah? Kok bisa mimpi lagi? Kemudian yang ketiganya baru yakin Nabi Ibrahim kalau ini merupakan perintahnya Allah. Ya akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut.
yang menunjukkan cintanya kepada Allah lebih daripada segala-galanya, termasuk putra yang sangat dicintainya, disayanginya, dibanggakannya, dan diharapkan bisa meneruskan perjuangannya sebagai nabi. Ini oleh karena itu syariat berkorban adalah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah pasrah, sama-sama ingin melaksanakan perintah Allah dengan penuh keikhlasan keduanya, Allah menggantinya dengan sembelihan yang agung, sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saffat, wa fadainahu bidibhin azim, dan kami tebus, kami ganti dengan sembelihan yang agung. Oleh karena itu, ya, berkorban itu menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang selanjutnya yang namanya berkorban adalah mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan berkorban, bahkan beliau dengan tangannya sendiri menyembelih binatang kurban dan juga memerintahkan kepada umatnya, idza arada ahadukum, ya, idza dakhala, ya, al-asru, apabila sudah memasuki 10, ya, dari bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, fala ya'khudh min sya'rihi wa adfarihi, maka janganlah mengambil rambutnya dan jangan mengambil kukunya sedikit pun. Artinya ketika seseorang sudah memasuki, ya, awal bulan Dzulhijjah, ya, apabila sudah memasuki awal bulan Dzulhijjah, maka orang yang berkorban itu diharapkan tidak mengambil kukunya, ya, tidak mengambil rambutnya. Akan tetapi kalau dia ingin untuk mengambil sebelum memasuki bulan Dzulhijjah, ya, ketika masih tanggal berapa Dzulqa'dah, boleh untuk mengambil kukunya, memotong kuku, ya, kemudian mengambil rambutnya. Tapi kalau sudah bulan Dzulhijjah masuk, maka, ya, ditinggalkan memotong kuku dan mencukur rambut, ya, sama seperti orang-orang yang sedang menunaikan haji, ya, yaitu setelah ihram dari miqat, ya, mereka, ya, kemudian tawaf, kemudian melakukan amalan-amalan umrah dan nanti memotong kukunya setelah, ya, melakukan amalan-amalan di tanggal 10. Ya, begitu, yaitu setelah menyembelih binatang kurban. Begitu juga kita yang disunahkan untuk berkorban, untuk tidak mengambil rambut dan juga kukunya, ya, kecuali setelah binatang kurban disembelih, ya, binatang kurban disembelih. Baru kita boleh memotong kuku atau mengambil rambut. Para ulama berbeda pendapat apakah, ya, ada kafarah khusus kalau misalnya seseorang mengambil rambut atau memotong kukunya, ya, maka, ya, yang rajih adalah tidak ada kafarah, ya, akan tetapi dia meninggalkan sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, ya, yang namanya berkorban sebagaimana, ya, sudah maklum oleh kita, ya, yang pertama berkaitan dengan binatang kurban, ya, kemudian yang kedua berkaitan dengan shahibul kurban,
Kemudian yang ketiga berkaitan dengan waktu dan tempat berkurban. Pertama, yang namanya binatang kurban itu min bahimatil an'am, dari jenis binatang ternak yang sudah ma'ruf, yaitu kambing atau sejenisnya, kemudian sapi atau sejenisnya, kemudian unta atau sejenisnya. Ini yang namanya binatang kurban. Maka tidak boleh selain itu. Datang-datang kok, wah Islam kan nggak memberatkan, saya kepingin berkorban ayam. Oh, itu bukan binatang kurban. Nyembelih ayam boleh, dimakan boleh, bagi-bagi boleh. Tapi itu bukan binatang kurban. Wah saya kepingin nyembelih gajah. Gajah itu bukan binatang kurban. Wah kambing itu terlalu kecil, kuda. Kuda bukan binatang kurban. Kalau kamu menyembelih kuda, kepingin makan daging kuda, bagi-bagi sama teman-teman daging kuda, nggak apa-apa. Tapi kuda itu bukan binatang kurban. Wah saya punya monyet nyakar-nyakar terus, besok tak kurbankan aja monyet saya. Nah itu bukan binatang kurban. Maka nggak boleh berkorban dengan monyet. Jadi ini yang pertama, binatang kurban itu sudah ditentukan. Kemudian binatang kurban itu tidak boleh cacat, tidak boleh sakit-sakitan, tidak boleh yang kurus kering, tidak boleh yang pecah tanduknya dan seterusnya. Maka binatang kurban dipilih yang sehat, seger, temu kalau bisa, yang sehat walafiat. Itu binatang kurban. Dipilih dia seperti itu. Kalau misalnya sudah memilih binatang kurban, kemudian di kandang tumbuh-tumbuhan, akhirnya sumune tugel. Sumu itu apa? Tanduknya patah. Atau mungkin ketika digiring ke tanah lapang mau disembelih, anak-anak nyabetnya terlalu keras sehingga kakinya ada yang ceklek karena pakai bambu atau pakai kayu. Ayo kena kakinya ceklek gitu. Binatang kurbannya akhirnya dengklang. Maka itu cacat yang hadis, cacat yang baru. Maka sahibul kurban tidak harus mengganti. Kalau cacat yang hadis, yang baru, yang baru saja, itu tidak ada kewajiban untuk mengganti. Nah, yang tidak boleh kita ketika akan menentukan, akan membeli, milih yang cacat, itu yang nggak boleh. Karena yang cacat itu biasanya harganya miring. Sumune atau tanduknya udah protol, tak jual murah. Nah, oke, nggak boleh. Ketika kita sudah memilih binatang yang bagus, kemudian di kandang ternyata tumbuh-tumbuhan patah, maka tidak mengapa. Karena itu cacat yang hadis yang baru. Artinya sudah kita tentukan yang sehat walafiat dulu. Begitu. Atau mungkin ketika digiring, ada bambu, motone kena bambu, langsung pecah.
ya buta, nggak bisa ngelihat, ya maka itu tidak mengapa karena cacat yang hadis yang baru. Ya, ini berkaitan dengan binatang kurban. Ya, kemudian yang sudah musim, yang sudah berumur, ya, yang sudah berumur, ya, sebagaimana sudah ya ditentukan umur masing-masing binatang kurban, maka jangan berkorban dengan yang belum musim, masih 3 bulan wis untuk kurban. Ya memang enak dagingnya empuk, ya. Jadi ada sate kambing, ya, balibul bawah 5 bulan, nah itu memang masih empuk enak, ya, tapi nggak boleh untuk berkorban, ya. Atau batibul bawah 3 bulan nggak boleh untuk berkorban, ya. Kemudian ya ini berkaitan dengan hewan kurban. Perlu diketahui, satu hewan kurban, satu kambing itu mujzi untuk seseorang dengan keluarganya. Ya, jadi satu kambing itu mencukupi seseorang dengan keluarganya. Ya, jadi kalau mau berkorban, ya sudah, satu kambing ini ya korban keluarga Pak A, begitu aja. Jadi jangan dikira satu hewan korban untuk satu nyawa. Akhirnya ditentukan, ya gue korbannya sok ben wae ya, saiki ben kakakmu sik. Ya, ini salah. Ya, jadi bukan satu kambing satu nyawa. Ya, karena banyak orang yang memahami satu kambing satu nyawa. Ya, sebenarnya sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, adalah berkorban di masa kami satu kambing mencukupi seseorang dan keluarganya. Ya, sehingga kalau misalnya berkorban, ya satu kambing itu terus sehingga keluarga setiap tahunnya dapat pahala. Ya, jadi bukan ya satu orang satu nyawa. Ini berkaitan dengan hewan kurban. Kemudian yang kedua berkaitan dengan shahibul kurban. Ya, disunahkan untuk tidak mengambil kuku dan rambut apabila sudah memasuki bulan Dzulhijjah, seperti yang dijelaskan sekilas tadi. Ya, kalau misalnya keinginan berkorban muncul di bulan Dzulhijjah tanggal 7 atau tanggal 6, kepengen beli kambing untuk berkorban, ya maka sejak saat itu ya dia tidak boleh mengambil rambut atau ya mencukur rambut atau mengambil kukunya. Yang kedua, bagi shahibul kurban disunahkan untuk menyembelih sendiri, ya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak mampu menyembelih sendiri, ya karena nggak terbiasa nyekel golok, dilirik oleh kambingnya, goloknya jatuh, ya deledet, ya. Jadi nggak mampu untuk menyembelih sendiri, maka boleh diwakilkan dan dia menyaksikan hewannya disembelih. Ya boleh diwakilkan, ya, dan dia menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Kalau tidak bisa, ya karena dia di Jakarta mau menyembelih sendiri nggak bisa, sementara dia di kurbannya di kampung,
mau nyaksikan juga nggak bisa, maka disunahkan memakan daging kurbannya. Disunahkan untuk memakan daging kurbannya. Ya, paling banyak sepertiga, paling banyak. Artinya sepertiga itu bukan jatah. Ya, sepertiga itu adalah paling banyak. Kalau dia cuma kepingin ngambil kaki kambing, mau dijadikan sop kaki kambing, nggak apa-apa. Atau cuma ngambil buntutnya, ya, mau bikin sop buntut, ya, nggak apa-apa. Ya, artinya nggak harus sepertiga. Ya, atau dia kepingin ngambil kepalanya doang, kepingin dikerok-kerokok lalu dijadikan kikil, boleh. Ya, kalau dia mempunyai keluarga banyak, ya, bukan dirinya saja yang makan, tapi keluarganya juga, mungkin kerabatnya ada. Nah, paling banyak itu sepertiga ngambilnya. Ya, ini dan boleh, ya, dagingnya disimpan. Ya, wah saya masaknya mau besok aja lah, atau masaknya paling seminggu lagi saya datang, ya, disimpan di kulkas, nggak apa-apa. Ya, atau belum kau bermasak-masak akhirnya sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak apa-apa. Yang penting itu dia makan daging kambingnya, disunahkan. Ya, ini artinya tidak harus dimakan saat itu. Ya, tidak harus